Oke, halo guys, balik lagi sama gua Haris Dwiguna. Hari ini kebetulan gua lagi main ke Trans Studio Mall Bandung, dan kebetulan hari ini gua lagi mau lihat ada pameran salah satu unit yang terbaru dari Honda. Dan kebetulan ini adalah Honda Bandung Center. Honda Bandung Center adalah pusatnya Honda yang ada di Kota Bandung. Nah, hari ini kita mau ngelihat produk yang salah satu menjadi produk unggulan dari Honda di tahun 2022 ini, yaitu All New BR-V 2022. Langsung kita lihat unitnya kayak gimana. Nah, ini unitnya Honda All New BR-V 2022. Yang jelas, secara penampakan di luar ini jelas berbeda banget sama Honda BR-V yang sebelumnya. Yuk, langsung kita lihat. Secara garis besar, mereka memiliki grill yang berbeda. Ini adalah satu hal yang baru. Kenapa? Karena ini jelas memiliki grill yang berbeda juga dibanding yang sebelumnya. Dan langsung kita lihat bagian lampunya juga. Honda sangat melengkapi semua fitur-fitur di lampunya ini. Lampunya ini juga sudah berbeda, dia ada di RL-nya ini. Tapi bagian sign-nya ini belum berubah, dia masih yang bohlam biasa. Nah, lalu untuk tampilan fog lamp-nya juga di sini sangat cakep. Satu hal yang membuat satu kata untuk kata BR-V ini jelas impresif banget. Kenapa? Karena dia berbeda, dan juga Honda mengimprove secara serius BR-V ini, yang tadinya dulunya low MPV sekarang benar-benar menjadi SUV. Nah, waktu beberapa bulan lalu tuh Honda juga sempat memamerkan contoh prototipe dari Honda BR-V ini, namanya NX7. Nanti ada gambarnya di sebelah sini nih, NX7. Nah, tapi orang-orang banyak juga yang sangat berharap Honda akan mengeluarkan benar-benar seperti itu. Tapi karena itu prototipe, jelas berbeda dengan hasilnya. Tapi kagum sama hasil dari Honda dari NX7 itu menjadi hasilnya BR-V seperti ini. Langsung aja kita ngelihat ke pinggirnya yuk. Ya, dilengkapi dengan velg two-tone 17 inch ini jelas membuat Honda BR-V ini naik kelas. Ya, di pesaingnya yang lain seperti Expander, juga Rush, mereka belum melengkapi velg yang sampai 17 inch ini. Ya, bagus, keren banget. Nah, satu hal ciri khas dari Honda yang berbeda dari BR-V adalah warna putihnya ini jelas berbeda dari semua warna-warna merek lain. Bahkan dari warna Hondanya sendiri pun ini satu hal warna yang baru, white pearl, dan membuat menjadi ciri khas BR-V ini berbeda dari mobil-mobil lainnya. Oke, nah kita sampai di bagian belakang dari kendaraan All New BR-V 2022 ini. Mobil ini memiliki tampilan belakang yang jauh berbeda dengan yang sebelumnya. Jelas dari lampu dan juga bagian bumper belakang, ini memiliki kesan yang mewah. Ya, BR-V Prestige ini dilengkapi juga dengan sensor parking yang sudah lengkap. Ada 4 titik. Lalu ada kamera mundur belakang yang tersimat di bawah sini sih, hampir tidak kelihatan, tapi jelas ini membantu banget. Nah, kita sampai di bagian belakangnya ini. Bagian belakangnya ini 7-seater, tapi jelas ini bisa dibuat juga digunakan atau tidak digunakan, tapi bisa dipakai untuk nyimpan barang. Jadi head clearance sininya juga cukup besar, cukup tinggi nih. Ya, jadi saya memiliki ruang yang cukup besar juga. Ini ada area bawah sini juga untuk kita simpan barang, atau kita kalau mau bawa koper, bawa apa, ini cukup besar. Nanti kita bakal cobain duduk di seat ketiga, apakah cukup ruang atasnya ini atau
saya kepentok ya. Nanti kita lihat. Sekarang kita lihat interior dalamnya yuk. Oke, kita udah sampai di bagian dalamnya. First impression buat gua untuk ketika pertama kali ngelihat ini, ya jujur sedikit kecewa. Kenapa? Karena tampilan dari odometernya ini belum full semuanya digital. Walaupun ini adalah full tipe yang tertinggi, Prestige, tapi Honda belum melengkapi semuanya secara digital. Sedangkan beberapa pesaing dari brand mereka ini di tipe ini sudah full digital. Tapi nggak apa-apa, ini bukan problem yang terlalu besar, karena yang terpenting di sini adalah Honda memiliki salah satu fitur yang sangat canggih. Namanya adalah Honda Sensing ya untuk tipe Prestige ini. Honda Sensing itu apa? Dia adalah salah satu smart robot juga. Jadi membuat mobil ini sangat canggih ya. Kalau di Toyota mungkin namanya TSS. Nah, tapi kalau di Honda ini namanya Honda Sensing ya. Start stop button udah. Nah, terus setirnya ini udah dilapisi dengan leather yang sudah cukup canggih. Nah, ini adalah fitur Honda Sensing. Nanti dilihat ya ke sini ya. Nah, untuk rem tangan ya masih yang biasa manual, sedangkan beberapa brand lain itu sudah melengkapi dengan smart key lock ya. Jadi sudah yang rem tangan yang tipe dipencet doang, sedangkan Honda masih yang biasa ya. Di sini ada kabel USB untuk ngecas, lalu di sini ada juga power outlet. Nah, tampilan untuk AC-nya pun sudah digital di sini semua ya. Juga dilengkapi dengan kamera untuk TV LED yang udah cukup besar juga di sini. Nah, di sini satu hal yang menarik dari Honda BR-V adalah tampilan dashboardnya ini cukup membuat mobil ini disebut dengan mobil mewah. Jadi dia bukan lagi low MPV, tapi SUV yang cukup mewah ya. Untuk lampu seperti biasa ya, di sini belum ada sunroof sih ya. Biasa SUV itu sudah ada sunroof, tapi Honda belum ada nih ya. Kita coba duduk di baris kedua yuk. Oke, gue udah duduk di baris kedua. Duduk di baris kedua ini sangat nyaman ya, karena ini punya area yang cukup besar juga nih. Nah, dan dia udah bisa maju mundur seperti SUV lainnya ya. Ini wajar sih fitur-fiturnya, tapi bahan leather dari BR-V Prestige ini sangat nyaman. Jadi dia bukan leather murah, tapi sepertinya ini kesannya adalah leather yang cukup mahal dan punya kelas. Dan ini kalau sengaja mau pasang mungkin harganya juga cukup mahal ya dengan bahan leather seperti ini. Ini ada AC-nya juga seperti biasa. Tidak ada yang terlalu menarik sih, tapi cukup nyaman, cukup baik juga. Sekarang gue bakal cobain duduk di baris ketiga. Kita bakal cobain gimana sih ruang duduk di baris ketiga ya. Sebentar. Oke, nah ini kita tinggal buka aja. Oke, nah waktu gue duduk di baris ketiga ini, kita coba tutup ya. Oke, ini jelas berbeda dengan BR-V yang sebelumnya, karena waktu duduk di BR-V yang tipe sebelumnya, ketika kita duduk di baris ketiga itu udah sangat sempit. Sedangkan ini kita masih punya head, area clearance ini jauh lebih tinggi. Saya dengan tinggi kurang lebih sekitar 167 cm. Jadi duduk di belakang ini ya cukup nyaman, dengan ruas area kaki juga yang masih cukup besar
ya. Lalu di sini juga ada untuk ngecas nih, untuk cup holder, lalu untuk penyimpanan tangan, armrest juga. Honda cukup memikirkan juga buat teman-teman yang duduk di area ketiga ini ya, baris ketiga ini. Secara overall mobil ini keren, mantap. Yuk. Oke. Mesin Honda yang baru dari CVT BRV ini berbeda dengan yang sebelumnya. Jadi CVT Honda yang terbaru ini sudah banyak melakukan improve. Kenapa? Karena pertama yang pasti beda mesinnya dengan yang sebelumnya. Yang ini jauh lebih canggih dan juga jauh lebih irit yang pasti. Tapi beberapa komponen-komponen lain seperti bagian-bagian sininya, memang bagian finishingnya biasa, nggak yang terlalu mewah banget. Tapi secara overall mesinnya adalah CVT 1500 yang membuat Honda BRV ini pasti lebih irit, yang kedua lebih canggih juga ya. Oke, yuk kita lihat lagi bagian lainnya. Oke, tadi kita udah lihat semua mobilnya, interior, eksterior, dan tanpa basa-basi, gua akan bakal langsung nyobain aja Honda All New BRV 2022 ini. Nah, gua akan menjadi orang yang pertama buat nyobain test drive-nya. Yuk! Kita mau nyobain si mobilnya. Wow, first impression gua ini BRV itu jauh sangat berbeda dibanding yang sebelumnya. Jadi memiliki fitur-fitur yang berbeda dan sangat diimprove sama Honda sendiri. Ya, yuk langsung kita cobain. Safety belt dulu dong. Oke, seperti biasa mesin Honda itu sangat mulus, halus. CVT-nya benar-benar nggak kedengeran nih dari sini. Ini menjadi ciri khas buat Honda juga. Oke, ini jalan bergelombang dikit. Empuk banget ya. Nah, kita bakal cobain tancap gas di sini. Oke. Kita akan coba nanti naik juga ke atas. Jadi waktu ditanjakan ini. Oke, ketika gelap, lampu depan itu otomatis nyala. Jadi ketika kita masuk ke area basement, nah dia langsung lampu otomatis nyala juga. Oke, kita naik coba ke atas. Nah, ketika ditanyakan, oke, dia akan nge-lock ya. Jadi dia ada sistem di Honda ini yang membuat ketika masuk ke tanjakan dia akan mengunci ya. Langsung kita gas lagi. Hill start assist mungkin ya, seperti itu. Nah, ada fitur Honda juga yang memang sayang banget ya. Mestinya Honda melengkapi ini dengan kamera 360, tapi nggak apa-apa. Nah,
Di Honda BR-V ini ketika kita mau belok kiri, dia ada kamera juga di sini yang memberikan gambaran ketika kita belok kiri ini supaya kita lebih safety, lebih nyaman. Ya. Oke. Nah, cuma mobil Honda BR-V ini jujur impresi gue pertama adalah ya ini ciri khas dari Honda, dimana suaranya juga sangat halus, juga tenaganya juga cukup oke, dan bantingannya juga cukup nyaman di jalan yang bergelombang juga. BR-V ini dilengkapi dengan beberapa fiturnya juga yang sangat canggih yang membuat Honda jelas mengimprove secara serius kendaraannya ya. Jadi secara overall mobil ini gua kasih bintang 5 lah intinya. Keren sih, enak. Cuman mungkin problemnya adalah harga yang cukup mengalami kenaikan yang cukup signifikan dibanding BR-V yang sebelumnya. Tapi karena dilengkapi juga dengan fitur-fitur yang diimprove juga, jadi sebenarnya sebanding ya. Oke, sekian aja test drive gua kali ini. Nanti kita langsung ngobrol-ngobrol lagi ya. Oke, satu hal yang menarik dari Honda BR-V 2022 ini, dimana kita memiliki salah satu fitur yang sangat berbeda dibanding brand-brand lainnya, yaitu Honda sudah menyematkan satu fitur dimana kita bisa menghidupkan mobil dalam keadaan kita lagi ada di luar. Jadi dari kunci ini aja, tadang, hidup loh coy. Ini kan nggak ada orang di dalamnya nih. Ini udah berasa canggih banget, beda banget dengan fitur yang lainnya. Gunanya sebenarnya untuk apa sih? Sebenarnya gunanya adalah ketika kita misalkan pengen mendinginkan dulu mobil ketika di bawah terik matahari nih, kita pengen hidupin dulu sebelum kita masuk. Nah, kita sambil nunggu sebelum kita masuk, kita bisa hidupin mesinnya, dan ini posisinya AC itu juga nyala. Jadi mendinginkan kabin. Ya, ini fitur yang tidak dimiliki oleh brand-brand lainnya. Ya. Keren dan canggih banget. Nah, cara matiinnya juga sebenarnya gampang sih, tinggal pencet aja di sini. Ada tulisan hold, kita matiin. Mati coy. Keren ya? Mantep banget. Oke, nah gue sekarang udah bareng sama salah satu supervisor dari Honda ya, dengan Pak siapa? Saya dengan Wawan. Wawan. Oke, Pak Wawan, sebenarnya ini acara di TSM ini acara apa sih? Kita ini acaranya perkenalan untuk mobil Honda BR-V yang mau dirilis ya, dan kebetulan kita pajang Honda BR-V Prestige tipe Honda Sensing. Nah, ini sekalian juga kita akan melakukan yang namanya serah terima. Oh, serah terima. Jadi ya, buat kemarin konsumen Honda yang udah melakukan pemesanan sebelum-sebelumnya langsung dapetin unitnya sekalian di sini ya? Dapetin unitnya di tanggal 16 ini, Pak. Oke, jadi buat Honda lovers yang kemarin udah pada pesan, nah langsung aja bisa datang ke sini sambil serah terima. Nah, tapi dengar-dengar katanya ini produknya juga banyak banget peminatnya ya, benar nggak? Peminatnya sebetulnya sudah dari 3 atau 4 bulan yang lalu kita sudah promokan dan sudah cukup banyak pemesannya. Nah, maka kita memberikan di tanggal 16 ini, kita memberikan kepada customer awal yang melakukan pemesanan, lalu kita serah terima di tanggal 16 hari Minggu ini di TSM. Jadi, nah satu hal katanya juga ini produknya karena peminatnya juga cukup banyak. Jadi kalau pengen pesen dan pengen langsung dapetin unitnya, langsung pesen sekarang aja. Nah, nanti di bawah ini gua akan simpan kontaknya dari Pak Wawan ini, salah satu tim supervisor dari Honda Pasteur, yang gua kasih jaminan bahwa servisnya adalah yang terbaik. Ya, servisnya bagus banget. Ya, bener ya, Pak Wawan ya.
Jadi, nah thank you semua yang udah nonton, yang udah lihat semua videonya dari gua awal nge-review si mobilnya dan juga tadi udah cobain test drive-nya. Jadi overall mobil Honda BR-V 2022 ini patut dijadiin salah satu untuk pemikiran buat teman-teman yang mencari kendaraan baru, apalagi Honda, boleh dipertimbangin karena ini mantep banget. Ya, segitu aja video dari gua. Thank you buat semua yang udah nonton dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video gua selanjutnya. Bye bye.